Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak. Punten Bapak, di sini saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dr. Rosyid yang berjaga dari klinik Pasundan pada pagi hari ini Bapak ya. Baik Bapak, punten di sini saya izin untuk mengonfirmasi terlebih dahulu nama Bapak atau identitas Bapak ya. Dengan Bapak Sudirman, apakah betul? Betul. Baik, kemudian untuk alamatnya itu ada di Pasir Buaya Bapak ya. Baik, kemudian untuk umurnya 60 tahun, betul ya Bapak? Baik, kemudian untuk pekerjaannya itu PNS dan untuk pendidikan terakhirnya itu S1, ya Bapak ya. Nah, baik Bapak, punten di sini saya izin untuk menginformasikan ya. Nah, kita akan melakukan suatu prosedur Bapak yang dimana prosedur tersebut itu adalah prosedur yang digunakan untuk mendiagnosis atau untuk mengetahui Bapak ini sakit apa seperti itu. Nah, nanti untuk prosedurnya itu saya akan coba untuk punten Bapak mungkin akan terasa kurang nyaman ya Bapak ya. Nanti soalnya saya akan coba untuk memasukkan suatu seperti cotton bud gitu Bapak, itu ke bagian lubang pipis Bapak seperti itu. Nah, nanti tenang saja, saya akan menggunakan suatu gel Bapak supaya tidak nyeri saat dimasukkan seperti itu Bapak ya. Nah, yang dimana nanti juga saya akan coba untuk meminta Bapak, berarti ya Bapak, untuk membuka celana bagian bawahnya seperti itu ya Bapak ya. Nah, mungkin seperti itu Bapak, apakah yang ditanyakan? Tidak ada, Dok. Tidak ada, baik Bapak. Kemudian nanti juga saya meminta Bapak untuk menahan pipis dulu ya Bapak ya, sebelum melakukan pemeriksaan atau prosedur ini seperti itu Bapak ya. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, boleh Bapak nanti kita langsung ke meja pemeriksaan saja seperti Bapak ya. Berarti Bapak setuju? Setuju, Dok. Baik, jika setuju. Terima kasih Bapak. Sama, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, di sini kita akan coba lakukan prosedurnya ya. Di sini Bapak sudah ada di meja pemeriksaan dengan posisi terlentang ya Bapak ya. Nah, baik, di sini saya akan coba untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, setelah itu saya akan coba untuk menggunakan sarung tangan. Baik, selanjutnya di sini kita akan coba untuk melakukan palpasi terlebih dahulu ke bagian suprapubik pasien. Di sini kita cek apakah ada suatu distensi atau tidak di bagian kantung kemihnya. Baik, punten ya Bapak ya. Kemudian di sini juga kita akan coba untuk melakukan inspeksi dan palpasi juga pada daerah di sekitarnya atau di inguinalnya untuk mengetahui adanya limfadenopati atau tidak. Apabila ada, kita coba cek jumlahnya, ukurannya, konsistensi, mobilitas, serta apakah ada nyeri tekan atau tidak. Baik Bapak, punten ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya di sini kita akan coba untuk melakukan inspeksi lagi atau ya kita lakukan inspeksi lagi ya ke bagian kulit area pubis untuk melakukan pengecekan apakah ada lesi atau tidak di bagian kulitnya, kemudian apakah ada kutu atau tidak beserta telurnya di bagian rambut pubisnya. Kita juga akan meminta pasien untuk berdiri gitu ya apabila memang kita curigai pasien itu ada hernia. Nah, yaitu dengan cara apa? Yaitu di sini kita coba masukkan indeks jari kita atau digit jari kita, biasanya itu bagian telunjuk. Kita akan coba untuk masuk melalui leher skrotum ke arah korda spermaticus dan meminta pasien untuk mengejan atau batuk. Nah, kita coba ya. Baik Bapak, punten boleh untuk mengejan Bapak? Oke. Satu lagi, baik Bapak punten ya, boleh untuk mengejan atau batuk Bapak? Baik. Nah, di sini yang kita lihat itu biasanya kalau dia ada herniasi itu biasanya bakal teraba massa di bagian ujung jari kita seperti itu. Kemudian di sini kita akan coba untuk meminta pasien untuk berbaring kembali. Baik Bapak punten boleh berbaring kembali. Kemudian di sini kita akan coba untuk memeriksa bagian batang penisnya dengan melihat apakah adanya lesi seperti kutil gitu ya. Kemudian vesikel, erosi, ulkus, dan penyakit peroni atau yang lainnya seperti itu. Oke, kemudian di sini juga apabila pasien itu kita juga bisa lakukan palpasi pada batang penis untuk mengetahui adanya plak fibrosa yang keras seperti pada penyakit peroni gitu ya. Bentar ya Bapak. Kemudian di sini juga kita apabila pasien ternyata belum disunat,
itu ya, kita bisa menarik bagian trapesiumnya atau kulupnya itu ke bagian belakang gitu ya sejauh mungkin. Yang dimana di sini kita untuk mengetahui atau mengecek bagian garis penisnya. Punten ya Bapak ya. Nah, baik. Di sini kita cek apakah ada balanitis, kemudian apakah ada postitis, kutil ataupun tumor. Baik, kemudian di sini kita juga akan memeriksa di bagian meatus uretranya gitu ya, bagian eksternal. Kita untuk mengetahui apakah adanya meatitis, cairan atau berbagai lesi dan kelainan bawaan seperti hipospadi ataupun epispadi. Itu cek. Kemudian kita juga cek apakah ada cairan atau tidak pada bagian uretranya. Kita perhatikan apabila ada, itu kita cek jumlahnya, warnanya, dan konsistensinya. Jika tidak ada cairan pada uretra, maka kita bisa melakukan pemijatan di bagian uretranya dengan lembut dari akar penis ke bagian meatus. Itu nih Bapak ya. Baik. Kemudian di sini kita akan coba untuk menjepit bagian ujung penis antara ibu jari dan jari telunjuk pada posisi jam 6 dan jam 12. Lalu kita akan memeriksa adanya stenosis meatus atau intralesi uretra seperti kutil. Betul ya Bapak? Baik, kemudian di sini kita akan lakukan pengambilan sampel. Betul ya Bapak ya? Nah, di sini kita akan coba untuk membersihkan terlebih dahulu pada bagian meatus uretranya menggunakan alkohol swab. Dan kita akan coba memastikan gitu ya untuk sampelnya itu memang tidak terkontaminasi. Dan kemudian di sini kita akan coba lakukan, sudah dibuka, kita bersihkan bagian meatus uretranya, kita buang. Kemudian selanjutnya di sini kita akan coba ambil bahan untuk hapusan gram bakterinya, yang dimana di sini kita akan coba untuk perkembangbiakan dari Neisseria gonorrhea, diperoleh itu dari mengambil di bagian ujung swab kapas dari spesimen urogenitalnya. Baik, kita akan coba. Itu ya. Nah, di sini kita akan coba masukkan Bapak punten ya. Kita coba masukkan itu sekitar 2-4 cm ke dalam uretra pasien, itu ya Bapak. Baik, kemudian setelah itu kita coba keluarkan, gitu ya. Nah, nanti kita akan coba tempatkan di media transport media gitu ya, transport medium. Nah, setelah itu kita akan coba untuk kirimkan ke bagian laboratorium untuk dilakukan kultur. Kita coba lakukan swab satu lagi, yang dimana nanti untuk swab yang satunya lagi itu kita akan coba untuk taruh di bagian slide. Baik, kita akan coba. Bentuknya Bapak, kita masukkan kembali 2-4 cm. Kemudian kita akan coba taruh di objek glass atau di slide kaca. Baik, setelah itu kita akan coba menutup dengan cover glass. Seperti itu. Kemudian di sini untuk mengetahui dari bakterinya itu adalah Chlamydia trachomatis, di sini kita bisa lakukan swab kembali menggunakan kapas wall. Seperti itu. Dan kita akan masukkan si kapas wall tersebut ke dalam uretra. Betul ya Bapak? Kemudian selanjutnya di sini kita akan coba putar, betul Bapak? Kita akan putar sedikit, ditekan selama 5-10 detik. Kemudian nanti kita akan masukkan ke dalam media dan kirim ke laboratorium juga untuk dilakukan pemeriksaan PCR. Baik. Kemudian selanjutnya di sini kita akan coba untuk melakukan pemeriksaan Trichomonas vaginalis, yang dimana di sini kita akan coba ambil spesimen dari uretra juga dengan kapas. Kemudian nanti kita campurkan dengan setetes dari NaCl, itu ya, pada kaca objek dan ditutupi persiapan dengan kaca penutup. Nanti kita akan coba segel tepinya menggunakan petroleum jelly untuk mencegah dari si kekeringan tersebut. Baik, itu nih Bapak. Baik, selanjutnya di sini kita akan coba untuk melakukan pemeriksaan skrotum. Dan mana untuk pemeriksaan ini kita cek apakah simetris atau tidak, apakah ada kemerahan atau tidak atau eritem, kemudian apakah ada lesi atau tidak seperti kista sebaceous ataupun hemangioma. Betul ya Bapak? Baik, kemudian di sini kita akan coba periksa dari bagian testisnya, yang dimana kita akan coba lakukan palpasi secara hati-hati untuk kedua testis. Kita untuk mengetahui ukurannya, apakah adanya ditekan atau tidak. Bapak adanya ditekan? Baik, durasinya bagaimana dan masanya itu padat atau tidak?
seperti itu. Dan kita juga bisa lakukan transluminasi gitu ya, yang dimana di sini pemeriksaannya itu menggunakan pen light sebenarnya. Nah, yang dimana di sini ruangan juga sudah gelap gitu ya. Selanjutnya di sini kita akan coba untuk menyenter atau menyorotkan lampu cahaya tersebut ke arah atas dari posterior skrotum. Nah, kita cek gitu ya, cahaya yang dipantulkannya itu bagaimana. Biasanya kalau terang itu isinya adalah suatu cairan atau bisa disebut hidroksil atau spermatopel. Tapi kalau ternyata padat, biasanya itu diakibatkan oleh tumor. Kemudian kita cek juga dari epididymisnya, yang dimana kita akan lakukan palpasi epididymis untuk melihat dari ukurannya atau merasakan dari ukurannya, apakah hanya ditekan, bagaimana hanya ditekan, indurasinya bagaimana. Kemudian kita juga rasakan alur antara testis dan epididymisnya, yang dimana berada di berbagai tempat, kecuali biasanya di bagian superior. Nah, selama infeksi akut, testis dan epididymis seringkali tidak dapat dibedakan. Kemudian saja kita akan melakukan tes dari spermatikordnya atau korda spermaticus, yang dimana di sini kita akan lakukan palpasi di bagian korda spermaticus pada kedua sisi dengan ibu jari dan jari telunjuk. Jika teraba, maka kita coba catat dari kelembutannya, penebalan atau asimetri atau tidak. Jadi di sini kita akan lakukan pemeriksaan pada bagian perianal. Nah, di sini kita cek di bagian perianalnya itu untuk mengetahui apakah ada lesi atau tidak, seperti ada kutil, vesikel, erosi, ulkus, dan ataupun cairan atau tidak. Kemudian kita apabila ditemukan cairan, kita coba cek dari jumlahnya, warna, dan konsistensi. Kita juga bisa lakukan anoskopi apabila memang terindikasi untuk melakukan hal tersebut. Baik Bapak, alhamdulillah ya untuk pemeriksaan sudah selesai. Nanti kita akan coba mengobrol kembali ya Bapak ya di meja pemeriksaan, di meja wawancara seperti itu Bapak ya. Apakah ada yang ditanyakan sebelumnya Bapak? Baik, jika tidak ada, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.